Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ya, ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersama wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah wa ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu kembali, berjumpa kembali pada program kesayangan kita, Fatwa TV Live Interaktif pada segmen Fikih Ibadah, yang insya Allah bersama Ustadz Anas Burhanuddin LCMA yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan melalui telepon ataupun website yang Anda kirimkan dan mendengarkan nasihat dari Ustadz. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Semoga antum juga sehat. Amin amin Ustadz. Dan kita doakan kepada pemirsa dan pendengar kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Ustadz. Amin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan Ustadz bahwa Ustadz dalam keadaan sehat dan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan pula bahwa siaran live kali ini turut pula dirilai oleh beberapa radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk berhubung dengan kami dengan mengajukan pertanyaan secara langsung melalui line telepon kami yang telah kami buka di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan di website kami di dewanfatwa.com. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam mengawali acara pada sore kali hari ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat yang akan dibawakan oleh Ustadz Anas Burhanuddin LCMA sebagai pembuka. Kita persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika menjelaskan tentang amalan yang paling utama setelah amalan-amalan yang wajib, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya amalan tersebut adalah menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm." Setelah amalan-amalan yang fardu, tidak ada yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dan penjelasan serupa juga diriwayatkan dari beberapa ulama yang lain. Dan penjelasan ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya sebaik-baik amalan sunnah adalah zikir, yakni mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjelasan Nabi Muhammad SAW dan jawaban para ulama tidak bertentangan, karena para ulama juga menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu termasuk zikir. Jadi zikir itu tidak hanya dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ya, tapi juga bisa kita variasikan dengan menuntut ilmu atau menghadiri majelis ta'lim. Maka kalau kita bersemangat ingin banyak berzikir, mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu bisa kita variasi dengan thalabul ilmi. Dan kalau karena kegiatan majelis ta'lim kita tidak bisa menjalani rutinitas kita untuk berzikir di pagi atau sore hari misalnya, maka kita tidak usah bersedih, karena thalabul ilmi, menghadiri majelis ta'lim juga termasuk zikir. Maka kita bisa menggabungkan dan memvariasikan
antara menuntut ilmu dengan zikir, mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian tidak ada pertentangan antara hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh beliau dengan penjelasan para ulama yang menyebutkan bahwasanya amalan utama setelah yang fardu adalah menuntut ilmu. Baik, ini sebagai nasihat pembuka. Barakallahu fikum. Jazakumullah wa barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Ini termasuk juga Ustaz ya, menonton live interaktif. Betul, ya. Ini juga termasuk zikir karena kita di sini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga termasuk majelis ta'lim dan majelis thalabul ilmi yang disinggung oleh para ulama tadi. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, kami mengajak Anda semua untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menghubungi line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Kami bacakan terlebih dahulu. Dari Ibu Evi di Banten, di Tangerang, Banten. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, setelah melaksanakan umroh, bolehkah kita tur menginap di Al-Ula? Jaraknya sekitar 300 km dari Madinah. Dan tempat-tempat di sekitarnya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, ya, jadi setelah kita menyelesaikan ibadah umrah di Mekah, maka para ulama menganjurkan agar seorang jamaah umrah juga mampir ke kota Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Ya, kalau sempat mampir ke Masjidil Aqsa di Yerusalem juga bagus, karena kita bisa menggabungkan antara tiga masjid yang punya keutamaan, yakni keutamaan tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Dan boleh juga kalau misalnya membuat kunjungan tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi para ulama, menghadiri majelis mereka, atau juga boleh digabungkan dengan siyahah, yaitu bertamasya. Ya, karena itu adalah hal yang sifatnya mubah, ya. Maka sebagian travel ya, membuat paket misalnya wisata ke Taif, kemudian juga wisata mengunjungi beberapa tempat bersejarah di kota Mekah, di kota Madinah, dan para ulama tidak mengingkari itu, alhamdulillah, ya. Adapun ke Al-Ula yang berjarak kurang lebih 300 km dari Madinah ini, maka perlu kita ketahui bahwasanya di Al-Ula ini ada situs yang dikenal sebagai Madain Saleh. Situs bersejarah, yakni merupakan bekas kotanya Nabi Saleh dahulu. Di mana di sana ada bangunan-bangunan yang megah yang dipahatkan pada gunung-gunung. Ini adalah Madain Saleh. Jadi memang tempat yang indah dan menjadi salah satu andalan wisata Saudi Arabia saat ini. Banyak orang yang datang ke sana. Namun perlu diingat bahwasanya tempat ini dari kacamata Islam adalah tempat yang pernah terjadi azab di dalamnya. Dan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau melewati Wadi Muhassir, ya, sebuah lembah yang terletak di dekat kota Mekah, beliau mempercepat langkah kaki beliau di situ. Kenapa? Kata para ulama, karena tempat itu, yaitu Wadi Muhassir, adalah tempat diazabnya Abrahah beserta pasukan gajahnya yang datang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka sunnah Rasulullah SAW adalah ketika melewati negeri azab, melewati tempat azab, adalah bersegera untuk melewati tempat itu. Artinya mempercepat langkah kaki kita saat melewati tempat itu. Ya, ini adalah teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian dari situ para ulama menyimpulkan agar kita tidak berleha-leha, tidak bersantai-santai di tempat yang pernah terjadi azab di dalamnya. Namun dalam hadis sahih yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membuat pengecualian. Bahwasanya kalau maksudnya datang ke tempat azab adalah untuk
iktibar, untuk mengambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi pada orang-orang yang diazab, dengan maksud untuk menambah iman, untuk mengingat kembali bahwasanya menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian membangkang kepada Rasulullah, itu adalah sebab turunnya azab, sehingga kemudian kita pulang dalam keadaan iman bertambah dan berusaha untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, ya, terdahulu, ya. Jadi al-ula adalah tempat di mana dahulu unta yang disebutkan dalam surat Asy-Syams, ya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Jadi al-ula inilah unta itu keluar. Unta itu muncul, kemudian Nabi Saleh melarang kaum beliau untuk mengganggu unta itu, tapi mereka malah mengganggu dan menyakiti unta itu sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Ya, jadi ini yang perlu diingat, kalau paket yang disiapkan adalah ke sana, maka jangan untuk wisata, untuk bersenang-senang di sana, tapi untuk mengambil iktibar, karena inilah kondisi yang diingatkan oleh yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau untuk iktibar, untuk mengambil pelajaran tidak masalah. Tapi kalau untuk bersantai-santai saja, ya, tanpa iktibar, tanpa mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi, maka ini menyelisih teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, di mana beliau justru malah berjalan cepat ketika melewati Wadi Muhasir yang merupakan tempat diazabnya Abraha. Jadi pada dasarnya tidak masalah, tapi ingat, ya, jangan cuma untuk tamasya dan berwisata, tapi jadikan itu sebagai sarana untuk menambah iman dan untuk iktibar. Ini penting karena kondisi itulah yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, sehingga membuat perjalanan ke sana diperbolehkan. Jadi hukum dasarnya tidak boleh, tapi dibolehkan jika untuk maksud mengambil pelajaran dan menambah iman kita, seperti itu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Evi di Tangerang, Banten. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, kami membuka line telepon di 0331 544 6087 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami dari Bapak Ahmad di Kota Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, hukum duduk ketika sholat rakaat 3 dan 4, duduk tawarruk atau iftiros? Jujur saya gemuk, sulit untuk duduk tawarruk. Sudah saya coba semampu saya, tapi tetap sulit karena butuh space yang banyak, sehingga kadang ada yang terganggu jika saya duduk tawarruk. Dan pernah saya menduduki kaki teman. Sejak saat itu saya duduk iftiros di salat yang rakaatnya 3 dan 4. Dan apakah duduk tersebut dibolehkan atau tidak, yaitu iftiros di rakaat 3 dan 4, dan apakah salatnya sah Ustaz? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesehatan, ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal dan optimal. Ya, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bagaimana cara duduk pada saat kita tasyahud akhir, baik itu dalam sholat yang 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, maka perbedaan pendapat di antara para ulama ini adalah tentang mana yang paling afdal di antara iftirash dengan tawarruk. Jadi semua ulama yang berbeda pendapat ini, mereka meyakini bahwasanya iftirash dan tawarruk sama-sama tata cara yang benar dalam sholat, sama-sama sah jika dilakukan, namun mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdal dari keduanya. Dan yang didukung oleh dalil-dalil adalah yang memerinci permasalahan ini, sehingga yang kita pakai untuk duduk di rakaat pertama, kedua, dan ketiga, ya, dalam sholat yang 4 rakaat itu adalah iftirash. Sedangkan duduk
dalam tasyahud akhir, ya, di rakaat keempat dalam sholat yang 4 rakaat atau dalam sholat yang 3 rakaat, maka itu adalah iftirash, itu adalah tawarruk, yakni duduk di atas pantat kita langsung, ya, karena tawarruk itu dari kata warik, ya. Warik artinya adalah pantat, ya. Jadi kita beralaskan pantat kita langsung seperti yang kita kenal di Indonesia. Alhamdulillah, karena di Indonesia ini, karena mazhab yang banyak dipakai di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i termasuk yang memerinci, ya, seperti mazhab Hambali, ya, memerinci. Jadi kadang-kadang iftirash, kadang-kadang tawarruk. Jadi alhamdulillah secara umum yang di Indonesia ini sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi itulah yang diajarkan oleh mazhab Syafi'i, dan itu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW berdasarkan dalil-dalil yang ada. Alhamdulillah. Jadi silahkan, ya, dipraktikkan seperti yang sudah Anda praktikkan tadi. Tapi ingat bahwasanya kalau kita duduk iftirash di tasyahud akhir pun dalam sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka itu juga sah. Tidak masalah. Mereka berbeda pendapat tentang mana yang afdal. Yang afdal adalah tawarruk. Tapi kalau tidak bisa tawarruk, maka boleh juga untuk iftirash. Ya, bahkan kalau iftirashnya ini karena alasan tadi itu, karena gemuk, sehingga kesulitan untuk bisa duduk tawarruk. Atau bahkan sebagian orang karena gemuk tidak bisa duduk bahkan sama sekali, ya, dia harus duduk dengan bentuk yang lain yang bukan duduk malah, gitu. Jadi ini tidak masalah yang seperti ini, bahkan insya Allah bisa tetap mendapat pahala yang sempurna karena dia meninggalkan tawarruk karena tidak ingin menyakiti orang lain, dan sudah pernah kejadian dulu pernah mengganggu orang lain yang di sampingnya. Jadi insya Allah Anda sudah punya niat untuk tawarruk, tapi tidak melakukannya, meninggalkan yang utama ini karena khawatir mengganggu orang lain. Berarti kalau seperti itu Anda bisa tawarruk, tapi masalahnya adalah masalah space, masalah tempat yang tidak cukup. Berarti fattaqullaha mastata'tum, Anda bisa mempraktikkannya saat sholat sendiri. Nah, ketika jamaah, ya mungkin tidak perlu tawarruk, tapi saat Anda sholat sendiri maka praktekkan tawarruk itu untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Anda ingin beribadah dengan seoptimal mungkin, sesesuai mungkin dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, jadi intinya, ya, untuk praktek di masjid saat Anda sholat jamaah, maka Anda sudah benar seperti itu, daripada menyakiti orang lain, lebih baik Anda iftirash. Ya. Tapi kalau nanti sholatnya sendiri di rumah, ya, mungkin suatu ketika sedang sakit atau suatu ketika sedang safar sehingga sholat duhur atau maghrib atau asar atau isya sendiri, maka duduknya adalah tawarruk. Jadi kembali kepada posisi yang terbaik, karena masalah space itu sudah tidak menjadi masalah lagi, ya. Tempatnya luas dan Anda bisa mengamalkan sunnah ini dengan seoptimal mungkin. Walhamdulillah. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Ustaz, ada sebagian orang, Ustaz, mereka memaksa duduk tawarruk sampai keluar dari shaf, Ustaz. Nah, ini malah salah yang seperti ini. Yang seperti ini malah salah, ya. Jadi mengejar suatu sunnah tapi akhirnya meninggalkan sunnah yang lain, ya. Atau tadi itu yang lebih parah lagi adalah kalau sampai dia menindih orang lain, yang menyakiti orang lain di situ. Dalam kondisi seperti itu sudah katakan dalam hati, ya Allah, kalau seandainya bukan karena tempat yang sempit, maka aku ingin tawarruk. Maka kita dapat pahala niat di situ. Dapat pahala niat seperti itu. Mirip dengan kesalahan sebagian orang yang memaksakan untuk mencium hajar aswad, ya, tapi dengan cara mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, ya. Nah, ini adalah sebuah praktik yang salah. Mengejar sesuatu yang sifatnya sunnah lebih baik, tapi menyakiti orang lain, yang itu adalah haram hukumnya. Ya. Nah, jadi skala prioritas seperti ini perlu kita pahami bersama. Mana yang lebih kita dahulukan antara mengejar sesuatu yang sunnah, tapi sah, ya. Kalau kita nggak melakukannya, sholat kita tetap sah. Tapi kita tidak mengganggu orang lain. Atau kita harus memaksakan untuk dulu tawarruk, tapi dengan begitu kita menyakiti saudara kita. Ya, mungkin dia juga
Kalau sakit juga akhirnya malah bisa menambah sakit dia. Yang seperti ini doror atau membahayakan orang lain, maka kita harus hindari itu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Ahmad di Depok. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa kami membuka kesempatan Anda semua untuk bertanya secara langsung dengan menghubungi line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah ada di meja redaksi kami dari Ibu Karmila Karim di Boyolali, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustadz, seorang wanita safar dengan anak perempuan atau kakak dengan adik perempuan, apakah diperbolehkan? Baik. Ya, baik. Jadi ada safar yang darurat sifatnya, seperti safar karena berobat. Maka safar karena berobat yang tidak ada tempat berobat kecuali kota yang kita tuju itu. Sedangkan untuk ke sana kita harus kita harus melakukan safar. Atau misalnya terpaksa ketika seseorang sudah pergi ke suatu tempat kemudian mahram dia meninggal di kota itu. Nah, maka tentunya dia harus kembali ke kotanya dan bisa jadi tidak ada mahram yang menemani dia. Ini namanya darurat kondisinya. Ya, kalau kondisi darurat maka para ulama sepakat bahwasanya seorang wanita boleh untuk safar tanpa mahram. Tapi untuk safar yang tidak darurat, maka jika safarnya adalah safar yang wajib, seperti safar untuk haji yang pertama kali atau umrah untuk pertama kali, maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi yang lebih hati-hati dan lebih didukung oleh dalil dan juga yang telah diputuskan oleh fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad adalah bahwasanya seorang wanita tetap tidak boleh untuk haji dengan safar tanpa mahram. Ya, ini adalah yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar atau perjalanan jauh satu hari satu malam kecuali dengan bersama mahramnya. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang para wanita untuk safar tanpa mahram. Nah, perbedaan pendapat di antara para ulama ini terjadi dalam safar yang wajib. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk safar darurat tidak ada perbedaan pendapat. Untuk safar yang wajib seperti haji untuk pertama kali atau umrah untuk pertama kali, maka ada khilaf di antara para ulama dalam masalah itu. Perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tetap harus pakai mahram. Nah, kemudian jenis safar yang ketiga adalah safar yang tidak darurat dan tidak wajib. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Perbedaan pendapat di antara jumhur ulama, di mana sebagian mengatakan boleh safar dengan rufqah ma'munah, yaitu teman yang aman, ya. Teman yang bisa dipercaya selain mahram. Ini tidak muncul dalam safar yang tidak wajib. Nah, jadi ini pertanyaan ini kita kembalikan kepada bentuk safarnya seperti apa. Kalau safarnya adalah safar darurat, maka silahkan pergi dengan anak perempuan atau dengan adik perempuan. Karena anak perempuan bukan mahram, ya, adik perempuan dengan mahram. Tapi karena safar Anda adalah safar darurat, maka Anda boleh untuk melakukannya dengan kesepakatan para ulama. Nah, kalau safarnya adalah safar yang wajib seperti haji dan umrah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi yang lebih hati-hati dan lebih kuat dalilnya adalah Anda tidak boleh safar tanpa mahram. Nah, jadi meskipun ditemani oleh anak perempuan atau adik perempuan, maka mereka bukan mahram. Jadi tetap tidak boleh. Tetap tidak. Nah, kalau safarnya bukan safar yang darurat,
atau bukan safar yang wajib ya, tapi hanya safar misalnya untuk wisata atau safar untuk kuliah ya, yang belum tentu merupakan thalabul ilmi yang wajib, atau safar untuk bekerja dan semacamnya, maka ini permasalahannya lebih jelas ya. Berarti di situ sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh dilakukan safar seperti itu ya, kecuali ada hajat yang mendesak ya, mungkin tidak sampai safar darurat, tapi ada hajat, misalnya sedang tidak punya biaya, misalnya sedang tidak bisa punya biaya yang dipakai untuk membawa mahram kita misalnya, atau mungkin jaraknya jauh sekali sehingga tiketnya mahal, atau tiketnya sedang mahal, sedang musim liburan misalnya, sehingga tiket naik 2 kali lipat misalnya. Ya, ini adalah kondisi hajat yang memang tidak sampai darurat, tapi kata para ulama, al-hajatu tunazzalu manzilatadz dzarurah. Ya, hajat itu diberi hukum yang sama dengan hukum darurat. Nah, maka kondisi hajat dan darurat ini yang membolehkan seorang wanita untuk safar tanpa mahram, hanya itu. Ya. Adapun yang tidak hajat, ya, tidak darurat, maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk pergi safar tanpa mahramnya, meskipun ditemani oleh anak perempuannya atau adik perempuannya. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang melarang seperti itu. Beliau mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan safar, yakni yang jaraknya sehari 1 malam. Ya, sehari 1 malam itu kurang lebih 80 km. Tentunya dengan standar hari ini, kalau hari ini sehari semalam udah sampai ribuan kilo barangkali. Tapi ini menurut standarnya zaman Rasulullah SAW dahulu ya, sehingga para ulama mengatakan sehari semalam itu seekor unta bisa berjalan 80 km kurang lebih. Maka itu menjadi jarak safar menurut jumhurul ulama. Ya, jadi seperti itu. Maka mari kita agungkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita berusaha untuk tidak melanggar aturan-aturan ini. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, mungkin kita harus membeli tiket lebih banyak, tapi demi menjaga sunnah Rasulullah SAW dan mengagungkannya, maka lakukan itu, dan insya Allah akan diganti yang lebih baik. Jangan bermudah-mudah safar tanpa mahram kecuali dalam kondisi darurat atau kondisi hajat yang sudah kita contohkan tadi itu. Baik, semoga bisa dipahami saudari penanya dengan baik. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum, Ustaz. Ini melanjutkan pertanyaan, Ustaz. Ada yang berkaitan, Ustaz. Dari saudari Isna di Boyolali juga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaik. Afan, ana izin bertanya tentang wanita tidak boleh safar atau berpergian ketika tidak ada mahram. Dan yang ana ketahui seorang dinamakan safar apabila jarak tempuh 80 km. Pertanyaan ana, apakah boleh mengikuti kegiatan sekolah, mengunjungi daerah yang belum ada 80 kilo, tapi sudah keluar kota dan tidak bersama mahram? Syukran, jazakallahu khair. Oke, baik. Jadi menentukan ini safar atau bukan, ya, sebenarnya yang paling mudah adalah kita kembalikan kepada urf atau tradisi yang berkembang di suatu daerah. Jadi kalau di suatu daerah jarak tertentu misalnya 40 km itu disebut safar, atau 50 km disebut safar, karena memang barangkali di sana itu alat transportasi belum maju ya, barangkali ya, jalannya masih buruk ya, sehingga jarak 40 kilo, 80 kilo, 40 kilo, 50 kilo itu sudah dianggap safar oleh masyarakat daerah itu misalnya. Maka berarti jarak itu adalah jarak safar. Kalau orang mengatakan itu safar, berarti safar. Nah, kalau orang mengatakan tidak safar, belum safar, berarti itu belum jarak safar. Jadi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, adalah bahwasanya ini dikembalikan kepada urf yang berkembang di setiap daerah dan setiap masa, ya, bisa berbeda-beda. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga para sahabat Rasulullah SAW mereka mengqashar salat dan tidak berpuasa pada jarak yang kurang dari 80 km. Maka jarak safar ini dikembalikan kepada urf, ya, tidak harus 80 km. Tapi kalau
jarak safar ini tidak jelas. Misalnya di masyarakat mereka ternyata nggak sepakat. Ada yang mengatakan jarak dari kota A ke kota B itu safar. Sebagian lagi mengatakan jarak dari kota A ke kota B itu belum safar misalnya. Jadi tidak ada urf atau tradisi yang bisa kita jadikan acuan. Maka di sini para ulama mengatakan kita bisa ikut pendapatnya jumhurul ulama. Kita pakai pendapat jumhurul ulama. Dalam hal ini jumhur adalah Asy-Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat safar itu adalah 80 km. Maka berarti kalau kondisinya seperti itu, tidak ada acuan yang bisa kita pakai, maka berarti tidak masalah Anda pergi ke suatu kota di luar kota yang jaraknya belum 80 km. Karena di Indonesia ini sekarang kota-kota jaraknya dekat sekali. Ya kita sudah keluar kota tapi padahal jaraknya hanya 20 kilo, 30 kilo. Nah ini biasanya tidak disebut safar. Dan saat kita pergi ke sana kita tuh hanya seperti main saja, hanya seperti motoran sebentar nanti balik. Maka ini bukan jarak safar sehingga seorang wanita tidak masalah untuk pergi ke sana tanpa mahram. Nah jadi ini biar jangan juga kemudian dipahami bahwasanya kita itu saklek banget, tidak seperti itu. Tapi kita mengikuti apa yang menjadi aturan Rasulullah SAW. Kalau batasnya adalah safar, maka berarti itulah yang kita dituntut untuk ditemani oleh mahram. Seorang wanita dituntut untuk ditemani mahram ketika berangkat. Nah jadi untuk jarak yang belum disebut safar, maka tidak masalah bagi seorang wanita untuk pergi ke sana tanpa ditemani oleh mahram. Meskipun kegiatannya adalah kegiatan wisata misalnya. Atau kegiatan akademik, kegiatan sekolah. Kenapa? Karena memang belum safar. Sementara Nabi Muhammad SAW mewajibkan mahram itu kapan? Dalam jarak safar. Jadi seperti itu. Jadi silahkan dicek di daerah Anda apakah jarak antara kota Anda dengan kota yang Anda kunjungi itu termasuk safar apa enggak bagi masyarakat setempat. Kalau mereka mengatakan itu safar berarti Anda harus ditemani mahram. Kalau mereka mengatakan itu belum safar, maka enggak masalah Anda pergi ke sana tanpa mahram. Dan kalau ternyata masyarakat berbeda-beda pendapatnya, tidak ada yang bisa dijadikan acuan, maka kalau jaraknya belum 80 km, maka berarti itu belum safar dan Anda boleh untuk pergi ke sana tanpa mahram. Nah, maka di situ kita mengikuti pendapat jumhur ulama yang menyebutkan bahwasanya jarak safar adalah 80 km. Nah, nanti kalau kita mau berbicara, ada lagi yang berpendapat jaraknya adalah 160 km. Ini mazhab Malik. Bahkan ada yang 240 km, 3 hari 3 malam. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Tapi mazhabnya jumhur dalam hal ini Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alal jami', ya semoga Allah merahmati para ulama kita semuanya, adalah yang masyhur di Indonesia juga, yaitu 80 km, yakni jarak perjalanan dengan unta selama sehari 1 malam itu dapatnya 80 km. Jadi merujuk kepada urf dulu, kepada tradisi yang berkembang di suatu masyarakat. Kalau tidak ada baru kita ikut pendapat jumhurul fuqaha. Lalu bagaimana Ustaz terkait seperti pesantren gitu Ustaz? Kalau di pesantren yang disyaratkan adalah ketika diantar, ya, ketika pengantaran saja. Karena safarnya adalah ketika perjalanan. Kalau dia sudah mukim di pesantren itu hukumnya sudah hukum mukim. Kalau dia punya niat untuk mukim di sana selama 4 bulan atau setengah tahun, ya baru pulang lagi ke daerah asalnya ketika liburan, ya maka berarti yang butuh ditemani adalah ketika safar, ketika mengantar dari kotanya ke pesantren tempat dia belajar. Atau saat liburan, ketika ini yang butuh dijemput nanti. Kalau memang jaraknya jarak safar. Nah, jadi ketika dia sudah mukim di pesantren, maka hukumnya sudah hukum mukim, tidak harus ada mahram lagi yang menemaninya ketika dia mukim di tempat itu. Baik Ustaz. Seperti itu. Ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Ima dan Ibu Isnah di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menelpon line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Dari Ibu
Siti Nurhayatun di Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya waktu sudah masuk sholat isya, tidur jam 9, disuruh memijat ibu. Tetapi saya memijat ibu tidak sengaja ketiduran dan belum sholat isya. Lalu sebelum jam 12.30 saya bangun sholat. Itu bagaimana sholat saya? Sebelum jam 12.30. Nah Ustaz, jam 12 mungkin Ustaz ya. Itu bagaimana sholat saya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Penanya laki-laki atau perempuan? Ini perempuan Ustaz, Siti Nurhayatun. Nah Ustaz. Ya baik, waktu sholat isya adalah dari hilangnya mega merah di sebelah barat sampai pertengahan malam. Ya, ini menurut pendapat yang saya cenderung kepadanya. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat waktunya selesai sampai masuknya waktu subuh. Ya jadi ketika seseorang dimintai ibunya untuk memijat, ya ini adalah sebuah peluang pahala besar, ya, peluang pahala besar karena itu adalah birrul walidain. Manfaatkan kesempatan ini untuk berbakti kepada ibu Anda selagi masih ada kesempatan. Ya kalau kemudian karena lelah ya maka Anda tertidur, perlu diketahui bahwasanya untuk sholat isya ya, itu kita dilarang untuk tidur ya sebelum isya, dan juga kita dilarang untuk begadang. Nah ini sunnah Rasulullah SAW ya, jangan tidur sebelum isya dan jangan begadang setelah isya. Kenapa? Karena khawatirnya sholat isya ini lewat. Kalau kita tidur sebelum isya maka bisa jadi lewat sholatnya sampai waktunya habis kita nggak sholat dan tidak bisa melakukan sholat isya pada awal waktunya. Padahal sholat di awal waktu adalah salah satu amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi karena yang bertanya adalah seorang wanita, ya tentunya kalau laki-laki maka menurut sebagian ulama dia wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi karena yang bertanya adalah wanita maka ini hukumnya lebih ringan, ya. Tidak ada pembahasan tentang sholat jamaah karena wanita tidak wajib untuk sholat jamaah. Bahkan sholat terbaik mereka adalah sholat di rumah. Tapi tetap harus menjaga waktunya, jangan sampai sholat ketika waktunya sudah habis. Jangan sampai keluar waktunya. Ya maka di sini tidak masalah Anda mengakhirkan sholat Anda itu sampai jam 9 sampai jam 10 karena itu masih waktu sholat isya. Tidak ada masalah kalau misalnya mungkin karena terlalu capek ya kemudian mau memejamkan mata sebentar misalnya, tapi nanti yakin bisa bangun jam 10, jam 11. Tidak masalah ya. Tapi perlu diketahui bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya waktu sholat isya itu habis pada pertengahan malam. Karena ada sebuah hadis yang keluar belakangan dari Rasulullah SAW, waktunya mutaakhir. Jadi hadis ini termasuk hadis-hadis yang belakangan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan wa waqtul isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Nah, hadis ini punya kelebihan yaitu bahwasanya dia adalah hadis yang paling tegas dalam menunjukkan batasan sholat isya. Nah, kemudian hadis ini termasuk hadis yang diucapkan belakangan oleh Rasulullah SAW sehingga menurut para ulama ini adalah hadis yang nasikh, hadis yang menghapuskan hukum hadis-hadis terdahulu yang menjelaskan bahwasanya waktu isya itu sampai subuh. Ya jadi untuk kehati-hatian karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya waktu isya ini waktunya adalah sampai pertengahan malam, maka usahakan jangan sampai kita mengerjakan sholat isya setelah pertengahan malam. Jadi jam 10 masih oke, jam 11 masih oke, tapi kalau di pertanyaan disebutkan menjelang jam 12:30, ya ini khawatirnya sudah lewat pertengahan malamnya. Baik ya, jadi berarti batasnya adalah sampai pertengahan malam. Tapi kalau misalnya betul-betul ketiduran karena capek luar biasa sehingga bangunnya baru jam 12:30 misalnya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah segera sholat langsung. Begitu kita bangun, segera sholat.
sebagai pengamalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Ya, barang siapa yang melupakan suatu salat atau ketiduran, maka hendaknya dia segera mengerjakan salat itu ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Segera dilakukan. Jadi memang waktunya bukan waktu yang ideal, tapi karena ada uzur ya, ketiduran, maka salat Anda sah dan Anda hendaknya segera mengerjakan sholat itu pada saat Anda bangun. Ya. Jangan diakhir-akhirkan lagi karena waktunya sudah lewat. Ya. Tapi karena ini sudah terjadi juga ya, maka sholat Anda sah, alhamdulillah. Tapi ke depan, maksud kami, ke depan kalau ada hal yang serupa, maka usahakan jangan sampai mengakhirkan sholat isya sampai setelah lewat pertengahan malam sebagai bentuk kehati-hatian. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Siti Nurhayyan di Pati, Jawa Tengah. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, kami masih membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bertanya secara langsung dengan Ustadz melalui line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi. Oh, Afan, ya telah terhubung bersama kami Bapak Apli di Lombok. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya masalah doa sujud sahwi Pak Ustaz, sama cara mengerjakannya, apakah 2 kali sujud seperti sujud-sujud yang biasa? Baik. Cuma itu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Bapak Apri di Lombok. Barakallahu fikum. Bagaimana cara sujud sahwi? Ya, sujud sahwi itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyarka rak'ataini qabla an yusallim." Hendaklah orang yang sujud sahwi falyasjud sajdataini qabla an yusallim. Hendaknya dia sujud dengan 2 sujud sebelum dia salam. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sujud sahwi karena ragu atau karena ada yang kita tinggalkan dalam solat kita, misalnya tasyahud awal, ya, karena kekurangan dalam solat kita, maka berarti sujudnya dilakukan sebelum salam. Yaitu dengan 2 sujud, ya. Sebelum kita salam kita sujud dengan 2 sujud seperti biasa, ya, seperti kita sujud dalam solat kita yang lain. Jadi dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau mengucapkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian bangun di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian kita membaca subhana rabbiyal a'la lagi atau zikir yang lain, kemudian kita bangun, kemudian salam. Adapun kalau sujudnya dilakukan setelah salam, yakni kalau sujudnya adalah karena jumlah rakaatnya kebanyakan, atau kita sujudnya dalam 1 rakaat lebih dari 2 kali misalnya, maka berarti ini kita lupanya berupa kelebihan, ya. Kelebihan rakaat atau kelebihan ruku atau sujud. Maka ini sunnahnya adalah kita melakukan sujud sahwinya setelah salam. Jadi setelah salam Anda sujud lagi 2 kali dengan membaca subhana rabbiyal a'la atau zikir yang lain. Kemudian setelah itu salam lagi. Ya, setelah itu salam lagi. Nah, jadi seperti itu caranya. Ada sebuah zikir yang masyhur yang disebutkan di sebagian kitab fiqh, yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, tapi ini bukanlah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis,
Tapi sebagian fuqaha menyebutkan itulah yang cocok untuk posisi orang yang lupa. Maka itu pendapat sebagian ulama, tapi yang lebih hati-hati adalah kita kembali kepada hukum asal. Karena itu sujud, maka bacaannya adalah bacaan sujud yang kita kenal. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Apri di Lombok. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Apri di Lombok. Baik, para pemirsa Fatwa TV, telah terhubung bersama kami Bapak Jeffrey di Tasikmalaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang masalah sholat Ustaz. Saya pernah beberapa kali saya mukim dan saya ingin menuju ke salah satu saya musafar aja tuh Ustaz. Jaraknya kurang lebih udah 110 kilo tuh Ustaz. Saat itu saya sholat lohor, setelah itu saya sholat jamak Ustaz, asar, diringkas jadi 2 rakaat gitu. Dan juga pernah juga saya melakukan manakala setelah sholat maghrib berjamaah, saya melakukan sholat jamak di 2 rakaat isya gitu Ustaz. Nah, di saat yang sama saya di lokasi tersebut, pas waktu asar saya udah nyampe di lokasi tersebut gitu Ustaz. Nah, yang saya tanyakan, apakah saat waktu masuk asar di safar yang saya tuju, baiknya saya melakukan sholat asar lagi atau saya cukup berdiam diri aja Ustaz? Sunnahnya seperti apa tuh Ustaz? Oke, baik. Jawabannya makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, ketika Bapak pergi ke suatu kota, tadi disebutkan jaraknya sekitar 110 kilo ya, berarti itu insya Allah sudah disebut safar insya Allah. Nah, ketika Bapak sudah sampai di kota itu, meskipun sudah sampai, Bapak tetap masih disebut sebagai musafir di situ. Jadi hukum safar belum terputus. Sampai nanti Bapak kembali ke daerah asal Bapak, itu baru Bapak kembali menjadi mukim. Jadi ketika Bapak masih di kota itu untuk kebutuhan barangkali 2 hari, 3 hari, maka Bapak masih boleh mengqashar sholat di sana. Masih boleh menjamak sholat di sana. Dan kalau untuk menuju ke sana Bapak sudah mengerjakan sholat zuhur dan asar secara jamak dan qashar, maka itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Bapak sudah tiba di kota tujuan, maka Bapak tidak ada kewajiban untuk sholat asar lagi. Kenapa? Karena sholat asar sudah ditunaikan. Ya, sholat yang dikerjakan dengan jamak qashar tadi sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau Bapak mungkin tidak terlalu capek, ya, Bapak juga mendengar azan yang dikumandangkan di sana, masjidnya dekat, maka alangkah baiknya kalau Bapak ikut sholat asar lagi, tapi sebagai sholat sunnah itu. Adapun kewajiban Bapak untuk mengerjakan sholat asar sudah ditunaikan di jalan tadi. Jadi ini sifatnya hanya sunnah saja. Tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat asar lagi. Tapi ya itu yang lebih baik, karena dengan begitu kita bisa menambah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa menjawab azan, panggilan sholat di tempat tersebut. Maka itu yang terbaik. Ya, tapi kalau misalnya Bapak masih capek, ya, kemudian jarak ke masjid juga lumayan jauh misalnya, maka tidak masalah Anda istirahat di penginapan atau di tempat keluarga Bapak di kota tersebut. Ya, seperti itu. Jazakumullahu wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Jeffrey di Tasikmalaya. Baik, para pemirsa Fatwa TV, telah terhubung bersama kami Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini, apakah sah mandi wajib yang tidak mengenai sedikit bagian tubuh? Karena ada luka setelah operasi yang tidak boleh basah dan tidak boleh terkena air. Bagaimana sebaiknya mandi wajibnya Ustaz? Udah Ustaz, itu aja. Ya. Baik, Ibu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ya, baik. Orang yang wajib kemudian ada luka, ya, ada luka yang tidak boleh kena air di badannya, maka mereka punya rukhsah ya untuk tidak membasahi tempat itu tidak membasahi tempat itu dengan air. Karena kalau kena air ya maka dikhawatirkan itu akan membuat lukanya semakin lama sembuhnya. Jadi Islam tidak ingin membahayakan umatnya. Itu adalah doror ya, bahaya yang ditepikan oleh Islam. Maka ada yang namanya rukhsah, ada kemudahan dalam ibadah. Jadi kalau lukanya adalah luka yang terbuka, ini kita coba sebutkan beberapa kondisi yang disebutkan oleh para ulama seputar permasalahan ini. Ya. Jadi kalau lukanya adalah luka yang terbuka, dan luka itu tidak masalah untuk kena air, maka wajib untuk dibasahi, wajib untuk dibasuh juga. Tapi kalau seandainya luka itu adalah luka yang terbuka, dan dia tidak bisa dibasuh namun bisa untuk diusap. Apa bedanya dibasuh dengan diusap? Dibasuh adalah dengan air yang banyak. Kalau diusap itu kita ambil air, kemudian kita usapkan saja. Misalnya lukanya di sini kita usap dengan air, tapi kita kibaskan, kemudian kita usap. Maka kita berpindah dari membasuh kepada mengusap. Kondisi yang ketiga, lukanya terbuka, tidak boleh dibasuh, tidak boleh diusap, maka kita tayamumi di situ, ditayamumi. Ya. Jadi tidak dengan air sama sekali, tapi dengan turab atau dengan debu. Ya. Ambil debu diusapkan di situ. Ya. Ini kalau lukanya terbuka. Nah, kondisi yang keempat adalah kalau lukanya tertutup oleh perban atau yang semacamnya. Nah, kalau lukanya ditutup oleh perban atau yang semacamnya, maka ini hukumnya adalah diusap. Jadi tidak dibasuh, tidak ditayamumi, tapi diusap. Dan ini yang disebut dengan al-masah alal jabirah atau mashul jabirah, yang mengusap perban atau yang semacamnya. Nah, jadi kalau kita melihat kepada pertanyaan ya, maka sepertinya kondisi yang pertama tidak mungkin. Karena diceritakan tadi dokter mengatakan itu bahaya kalau kena air. Berarti silahkan dilihat, kalau lukanya terbuka dan bisa diusap ya tanpa dibasuh, maka ibu harus mengusap luka itu. Ya, dengan mengambil air kemudian dikibaskan kemudian diusapkan. Nah, kalau tidak bisa diusap tapi bisa ditayamumi, maka ditayamumi ya dengan tanpa air sama sekali, tapi kita usap debu kemudian kita usapkan di tangan kita. Atau kondisi yang terakhir, kalau lukanya ditutup dengan jabirah atau perban dan semacamnya, maka berarti yang dilakukan adalah dengan diusap. Apa itu diusap? Maksudnya diusap dengan air. Ya, jadi air kita ambil, kita kibaskan, kemudian kita usap dengan sedikit air tadi itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi insya Allah bisa disesuaikan dengan salah satu dari 3 kondisi yang terakhir tadi itu. Wallahu ta'ala alam. Ini berlaku juga untuk wudu ya Ustaz ya? Sama ya, untuk wudu juga untuk mandi wajib. Jadi kaidah yang sama tadi, 4 kondisi tadi itu bisa kita terapkan untuk mandi wajib dan juga untuk wudu. Walhamdulillah. Memang ada khilaf yang cukup ramai tentang kondisi-kondisi ini ya, tapi saya menyampaikan ringkasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, beliau menyebutkan bahwa saya memang hadis-hadis dalam permasalahan ini, permasalahan luka ini ada cukup banyak dan ada banyak pembicaraan para ulama seputar hadis-hadis itu. Ya, jadi banyak hadisnya yang lemah kata beliau ya. Maka inilah kesimpulan yang beliau simpulkan ya. Kita ngikut saja ya para ulama kita. Masya Allah mereka sudah berjuang ya, sudah capek lelah ya, menyimpulkan hukum-hukum ini. Jadi 4 kondisi yang saya sampaikan tadi itu adalah faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka silahkan bisa diterapkan kondisi mana yang sesuai dengan Anda, sehubungan dengan luka yang ada pada badan kita. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz.
Semoga bisa menjawab Ummu Yodi di Pekanbaru Riau. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita melanjutkan membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami dari Ibu Mita di Tangerang, Banten. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila seorang wanita ditalak oleh suaminya namun belum pernah digauli, di mana umur pernikahan hanya sekitar 11 bulan, apakah wajib bagi perempuan tersebut untuk mengembalikan mahar pernikahan kepada suami karena suami selalu mendesak meminta mahar tersebut untuk dikembalikan? Lalu bagaimana hukum dari mahar tersebut Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron jazakumullahu khairan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum." Dan kalau kalian mentalak mereka sebelum kalian berhubungan intim dengan mereka, sementara kalian sudah menentukan maharnya, maka kalian berhak untuk mendapatkan setengah dari mahar yang sudah ditentukan itu. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau talak terjadi hubungan, kalau talak sudah jatuh sebelum terjadi hubungan intim, maka suami berhak untuk mendapatkan setengah dari mahar yang sudah dibayarkan. Tapi ingat, bahwasanya hubungan intim itu tidak harus hubungan badan yang kita pahami. Tidak seperti itu. Hubungan badan itu maksudnya adalah sudah terjadi khulwah di antara pasangan suami istri tersebut. Jadi kalau mereka sudah menempati satu kamar yang tertutup atau satu rumah yang tertutup, meskipun belum terjadi hubungan intim, ya, dalam arti belum terjadi jima di antara mereka, maka itu sudah dianggap sudah terjadi jima. Nah, jadi para ulama seperti itu. Redaksi ayatnya adalah jima, ya. Tapi dijelaskan oleh sunnah, oleh qadha'nya para khulafaur rasyidin yang menyebutkan bahwasanya kalau pintu sudah ditutup, kalau tirai sudah dipasang, maka berarti sudah dianggap terjadi jima. Nah, jadi ini adalah sunnah yang menafsirkan ayat tadi itu. Jadi berdasarkan pertanyaan yang disampaikan, karena sudah 11 bulan, ya, dan kemungkinan besar sudah terjadi khalwah di mereka, maka berarti suami sudah tidak berhak untuk mendapatkan pengembalian mahar lagi. Yang sudah menjadi hak penuh istri yang ditalak tersebut. Baik, semoga ini bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya dan juga oleh para pendengar dan pemirsa sekalian. Jazakumullah wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Mita di Tangerang. Baik, alhamdulillah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustaz, sekaligus penutup untuk acara live interaktif kali ini. Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullah Ustaz wa barakallahu fikum atas Wafikum jawaban-jawabannya serta nasihat-nasihatnya. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan Jumat pada jadwal yang telah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di Dewan Fatwa atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua para pemirsa, pendengar dan penyimak live interaktif kali ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan live interaktif setelah ini jam 8 waktu Indonesia Barat dengan tema Jalan Lurus bersama Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik para pemirsa, pendengar dan penyimak Fatwa TV, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.